Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan robotika di bidang teknologi informasi. Nah, maksudnya bidang teknologi informasi ini bagaimana? Karena pembahasan ini ditujukan untuk kegiatan prakuliah mahasiswa baru Universitas Butabangsa Surakarta, khususnya Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Teknik Komputer. Ya, prodi-prodi tersebut semuanya fokus pembelajarannya yaitu mempelajari tentang pengembangan teknologi informasi. Jadi, pembahasan robotika ini saya dekatkan dengan bidang ilmu teknologi informasi. Pembahasan robotika nanti saya bagi menjadi dua topik, yaitu definisi robotika tersebut dan dasar robotika, khususnya di bidang teknologi informasi. Langsung saja, definisi robotika itu apa? Saya mengambil dari Donald pada tahun 1989. Apakah ada yang sudah lahir di tahun itu? Ya, beliau menyebutkan robotika itu bidang ilmu atau keilmuan yang mencoba mempelajari antara persepsi dan aksi dengan komputer cerdas. Nah, maksudnya persepsi dan aksi ini bagaimana? Ini saya ibaratkan manusia. Manusia memiliki beberapa indera. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera raba. Ada lagi indera yang lainnya? Atau ada yang namanya indera saat ini? Nah, ini contoh-contohnya seperti itu ya. Nah, saya ambil satu aja, indera penciuman. Misalkan apa? Pagi-pagi kita sedang santai, kok dari dapur seperti bau. Bau apa ya ini? Nah, jadi penciuman kita mencium sebuah bau dari wilayah dapur. Nah, ini persepsinya kan itu. Nah, aksinya apa? Wah, ini kayaknya hasil pemikiran otak kita. Oh, ini bau nasi goreng. Aksinya apa? Nah, kita langsung ke dapur makan. Itu aksi. Atau persepsi otak kita menangkapnya apa? Oh, ini bau gosong. Nah, aksinya apa? Nah, mungkin langsung lari ke dapur untuk mengeceknya. Nah, jangan-jangan yang gosong apa? Masakannya. Yang gosong apa? Terjadi kebakaran. Nah, jika sudah sampai dapur, kita melihat, oh yang gosong masakannya. Berarti apa? Mungkin aksinya mematikan kompor. Oh, ternyata sampai dapur, indera penglihatan kita, persepsinya apa? Melihat apinya sampai ada di mana-mana, berarti kebakaran. Aksinya apa? Nah, itu langsung mencoba mencari alat pemadam kebakaran atau menggunakan alat yang di dekatnya untuk memadamkan api tersebut. Nah, ini ya, jadi antara persepsi dan aksi itu tadi contohnya seperti itu dengan komputer cerdas. Jadi yang semula kita tadi merasakan pakai indera penciuman, merasakan oh ini kejadiannya gosong apa-apa itu dengan penglihatan. Nah, ini dilakukan pendekatan dengan komputer cerdas. Dalam artian apa? Yang bergerak itu bukan manusianya. Dalam artian manusianya ini digantikan dengan robot. Nah, yang dimana logika tadi ditanam di robotnya itu
pembuatan logikanya itu dengan komputer cerdas. Seperti itu. Berikutnya mengenai dasar robotika. Dalam artian teman-teman jika ingin membuat robot, paling tidak ada 4 bagian yang mesti diperhatikan. Yang pertama, desain. Desain ini menjadi hal pokok, hal dasar yang mesti betul-betul perhitungannya matang. Karena apa? Dia yang pertama membuat model dan menganalisis cara kerja robot tersebut. Jadi seibaratnya mau bangun rumah, ini tuh arsiteknya. Jadi arsitek yang mendesain, yang memodelkan rumahnya. Nah, kalau robotika berarti dia nanti yang membuat model robotnya, dibuat bentuknya seperti apa, dan menganalisis cara kerjanya bagaimana. Itu. Lalu yang kedua, bagian kedua yaitu sumber elektronik dalam artian sumber kelistrikan. Ya. Nah, itu ada power supply. Kemudian power supply itu ada juga rangkaian elektronik. Nah, rangkaian elektronik ini buat apa? Nah, ini salah satunya digunakan untuk menghubungkan antara power supply dengan komponen sensor atau bahkan prosesor, ya, itu. Nah, itu sirkuit, itu rangkaian elektroniknya. Sensor ini yang menggantikan indera tadi. Jadi teman-teman kalau mau dicari itu di Google, ketik aja sensor robot. Nah, itu sudah ada banyak sekali, mulai dari sensor gerak, sensor jarak, sensor getaran ada, sensor gas ada, sensor kelembapan ada, sensor suhu ada, sensor panas ada, sensor air juga ada. Itu silahkan nanti dicari aja di Google, banyak sekali jenis-jenis sensornya. Nah, maksudnya prosesor ini apa? Prosesor hampir sama prosesor yang kita kenal di dunia komputer. Prosesor ini sebagai Central Processing Unit. Jadi kalau tadi saya contohkan, jika mencium bau, apa yang mesti dilakukan? Jika melihat api di mana-mana, apa yang mesti dilakukan? Nah, pemrosesan itu dilakukan oleh prosesor. Jadi istilahnya kita itu beli prosesor itu kosong, maksudnya belum ada logikanya. Nah, jadi kita cuma beli perangkatnya saja, device-nya saja, belum ada logikanya. Nah, logikanya yang membuat siapa? Yang membuat kita sendiri. Nah, ini melakukannya atau membuatnya pakai apa? Komputer cerdas tadi. Makanya di sini ada data processing dan user interface. Nah, itu. Nah, prosesor ini yang biasanya digunakan untuk robotika itu contohnya apa? Ada microcontroller. Ya, itu. Ada juga ISP 8266. Nah, itu ada yang sudah digabung dengan Node MCU. Nah, itu. Ada juga Raspberry Pi. Nah, itu. Ada juga Intel Galileo. Itu jenis-jenis prosesor, ya. Apakah dengan prosesor yang ada di komputer bisa, Pak? Oh, ini prosesornya berbeda. Jadi dalam artian prosesor yang saya sebutkan tadi itu mudahnya yaitu mini PC. Jadi satu prosesor itu sudah terhubung dengan beberapa input-output. Input ini maksudnya dihubungkan dengan sensor, output ini dihubungkan dengan device yang lain. Ya, itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu data processing. Data processing ini berisi algoritma atau dalam artian pembuatan program yang akan ditanam ke dalam prosesor tadi.
Nah, ini yang membuat kita sendiri menggunakan software pemrograman. Nah, makanya nanti di mata kuliah besok ada mata kuliah khusus pemrograman. Ya. Nah, maksudnya bagaimana algoritma atau programming ini? Nah, tadi kan kita bikin logika. Jika melihat api, apa yang mesti dilakukan? Jika tidak melihat api, apa yang mesti dilakukan? Itu kan logika, dalam artian logika secara bahasa naturalnya seperti itu. Nah, bahasa natural itu nanti diubah ke bahasa komputer. Nah, itu maksudnya yang dimaksud komputer cerdas itu tadi, ya. Diubah ke bahasa komputer. Nah, nulisnya bagaimana? Nah, nulisnya dengan software bahasa pemrograman. Itu ya, yang dimaksud dengan data processing. Sama begitu juga apa? Begitu juga contohnya misalkan yang baru-baru aja ada berita tentang gempa bumi. Nah, sensor gempa buminya menangkap kekuatan gempanya berapa skala Richter. Jika lebih dari sekian, berpeluang menimbulkan tsunami. Jika kurang dari sekian, tidak menimbulkan tsunami. Nah, itu bahasa natural. Bahasa naturalnya itu nanti diubah ke bahasa komputer. Ya. Nah, diubah ke bahasa komputer. Itu sebagai contohnya. Nah, selanjutnya apa? User interface. User interface ini juga masih ada hubungannya dengan programming dalam artian pembuatan bahasa pemrograman yang digunakan apa? Untuk memonitoring dalam artian melaporkan ke pengguna. Contohnya gempa bumi tadi. Nah, nanti apa? Ketika gempa bumi, teman-teman dapat notifikasi, ya kan? Mendapatkan notifikasi. Saat ini mudahnya sosial media. Nah, apakah petugas BMKG jika ada gempa bumi, dia menulis dulu di sosial media baru diposting? Nah, kalau gempa buminya jam 1 dini hari, apakah juga sama menulis status dulu baru diposting, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, dan teman-temannya yang lain. Nah, jadi semua itu sudah terintegrasi dalam sebuah sistem. Jika terjadi gempa bumi, dia dibuat logikanya, jika begini informasinya apa, jika begini informasinya apa. Nah, itu langsung kata-katanya sudah ada sebuah template, tinggal diposting otomatis. Jadi petugasnya itu hanya memonitoring kinerja sistemnya itu. Nah, ini. Nah, jika dia dapat informasi katakanlah berpeluang tsunami. Nah, dia baru aksinya apa? Mungkin mengkoordinasi di daerah-daerah terdekat dampak gempa itu untuk segera dievakuasi. Sebagai contohnya seperti itu. Ya. Jadi user interface itu dalam artian ini perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita install di HP, di smartphone kita. Jadi kalau di smartphone teman-teman itu ada Instagram, ada Facebook, ada WA, itu jenisnya perangkat lunak. Nah, di situ kalau teman-teman buka ada tampilannya. Oh, ini tampilan pesan, tampilan status, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan user interface. Jadi antar muka pengguna. Jadi teman-teman berkomunikasi dengan temannya lewat WA, itu kan ada kayak tampilan pesan dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan user interface. Ya. Nah, nih. Atau mungkin selain diakses lewat smartphone, user interface ini juga bisa diakses lewat web. Jadi teman-teman kalau mau membukanya meski mengakses browsernya dulu, Google Chrome, Firefox, dan teman-temannya. Nah, kemudian diketikkan domainnya apa atau linknya apa. Nah, itu nanti muncul tampilannya. Jadi kalau selama ini teman-teman
belanja online. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan teman-temannya, Shopee, ya kan. Itu ada tampilan produk-produknya, tampilannya begini, ada menu ini, ada tampilan keranjang begini ketika sudah selesai belanja. Nah, tampilan itu yang dimaksud dengan user interface. Jadi antar muka pengguna. Nah, ini bagaimana menampilkan informasi itu ke pengguna. Ditampilkan dalam bentuk apa? Ditampilkan dengan template apa? Nah, itu. Ya. Nah, itu pembuatannya juga melalui software bahasa pemrograman. Dalam artian apa? Kalau bahasa kerennya itu ngoding. Nah, itu. Kemudian dari 4 bagian ini saya bagi menjadi 2. Ya. Nah, ini pas di tengah-tengah. Untuk desain dan electronic device ini lebih dekat dengan keilmuan mekanik dan elektronik. Nah, kita sebenarnya yang belajar di bidang teknologi informasi, information technology, itu yang 2 di bawah. Maksudnya apa? Di sini teman-teman harus paham latar belakangnya. Maksudnya apa? Kita basic pembelajaran kita kan komputer. Komputer itu kan perkembangannya ada karena perkembangan elektronik. Jadi elektronik itu berkembang pesat menjadi canggih, muncullah komputer. Kan ceritanya begitu cara mudahnya. Ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar robotika, ini juga paling tidak memahami sisi mekanik. Mekanik itu apa? Ya bentuk robotnya. Oh, supaya robotnya bisa, misalkan robot lengan, supaya robot itu bisa mekaniknya bisa bekerja layaknya lengan bagaimana. Lalu power supply-nya bagaimana, menyambungkan antar kabelnya bagaimana. Nah, itu kan dari segi elektronik. Nah, baru logikanya itu pembuatan logika, pembuatan user interface itu baru di bidang teknologi informasi. Nah, ini kalau kita belajar robotika sebenarnya ada 2 keilmuan yang terdiri dari mekanik dan elektronik, ini yang atas, dan teknologi informasi yang bawah. Maksudnya saya juga ingin mengenalkan bagi teman-teman yang saat ini mahasiswa baru, mungkin dulu belajarnya tentang otomotif, dulu dari ekonomi, dari akuntansi, dari IPA, dari IPS, dari bahasa, dari misalkan apa itu administrasi perkantoran, dari multimedia, mungkin ada juga yang dari seni, dari pariwisata. Ini jangan berkecil hati dalam artian minder. Teknologi informasi itu bisa mengenal atau belajar di semua bidang saat ini, ya. Jadi teknologi informasi ini bisa masuk ke dunia otomotif, bisa masuk ke dunia mesin, bisa masuk ke seni juga, ya. Nah, siapa tahu besok ada yang seni bercita-cita membuat konser robot konser robot. Jadi permainan musiknya itu menggunakan robot semua. Nah, itu sebagai contohnya, ya. Nah, mungkin dari otomotif dari otomotif misalkan robot pendeteksi kerusakan mobil atau motor. Nah, itu sebagai contohnya, ya. Nah, jadi teman-teman yang dulu belajarnya bukan dari, kalau SMK kan ada SMK teknik komputer, teknik jaringan, rekayasa perangkat lunak, itu kan basicnya sudah teknologi informasi. Nah, jadi kalau teman-teman yang saat ini bukan dari basic itu, jangan minder, jangan takut. Nah, teknologi informasi
apa? Teknologi informasi itu bisa masuk ke bidang ilmu-ilmu yang lain saat ini. Contohnya IPA di robotika ini dipakai, yaitu hubungannya sama fisika. Nah, itu ya, hubungannya sama fisika. Sebagai contohnya itu ya. Selanjutnya masih di dasar robotika. Jadi dari antara proses pengendali data dan interface, robotika ini saya kelompokkan antara elektronik dan teknologi informasi. Nah, kita letaknya yang di sebelah kanan. Kita harus bisa membandingkan robot yang kita buat itu robot di bidang elektronik atau robot di bidang teknologi informasi. Dari segi pemroses, elektronik ini masih konvensional. Ya. Ini hubungannya sama interface. Apa? Kalau robot dalam bentuk elektronik itu kendalinya masih pakai tombol. Mudahnya seperti itu ya. Jadi silahkan dibayangkan mesin-mesin atau alat atau mainan saat ini yang masih memakai tombol, misalkan kita tekan tombol maju ikut maju, kanan ikut kanan. Nah, itu masih dari segi elektronik. Nah, itu masih dari segi elektronik. Otomatis pengendalinya manusia. Ya, pengendalinya manusia. Kemudian dari segi data, dia hanya membaca data. Maksudnya apa? Kalau tombolnya maju kita tekan, dia hanya membaca data maju. Udah maju, aksinya kan maju. Kalau tombolnya ditekan belok kiri, dia baca datanya kiri. Ya udah belok kiri ya. Nah, itu hanya sebatas membaca data. Nah, interface-nya apa? Ada perangkat elektronik dalam bentuk tombol-tombol tadi. Ya, kan ada banyak tuh mainan saat ini yang menggunakan tombol-tombol. Nah, itu ya kan. Nah, itu dari segi elektronik. Kalau kita ingin belajar di teknologi informasi, robotnya bagaimana? Prosesnya otomatis. Karena diproses atau pengendalinya itu, pemrosesnya itu algoritma tadi. Bahasa pemrograman atau logika yang sudah kita tulis dengan bahasa pemrograman lalu ditanam ke prosesornya. Jadinya prosesnya otomatis. Ya, interface-nya apa? Aplikasi, perangkat lunak. Jadi tinggal dimonitoring saja. Contohnya apa? Kalau tadi itu mainan maju, ditekan tombol maju ikut maju. Kalau di teknologi informasi, dia jalan sendiri. Oh, kalau depan ada halangan, dia membaca tuh depan sana ada halangan. Apa yang dilakukan? Berhenti. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, itu tanpa ada perintah dari manusia. Dia mendeteksi dulu. Jadi misalkan ada sensor kamera itu menangkap depan itu ada halangan. Apa yang diproses? Oh, depan ada halangan, berhenti dulu. Ya, itu sebagai contohnya robot di bidang teknologi informasi. Nah, begitu pula tadi contohnya sensor gempa bumi. Dia membaca ada gempa bumi di tengah laut, kekuatannya katakanlah 8 skala Richter. Nah, dia proses. Jika kekuatan lebih dari 8, apa? Berpeluang tsunami. Nah, ini diolah, diproses datanya kan, diolah, lalu ditampilkan dalam bentuk aplikasi, bisa sosial media atau aplikasi yang diinstal di smartphone tadi. Nah, tahu-tahu muncul status telah terjadi gempa bumi wilayah ini kedalaman sekian, kekuatannya sekian, berpeluang tsunami. Nah, katakanlah gitu. Nah, kalau di smartphone yang aplikasi diinstal tadi apa? Muncul notifikasi. Kayak kita dapat pesan itu. Ya kan? Pesan WA. Nah, bukan dari pacarnya atau mantannya, tapi dari BMKG, ya kan? Notifikasinya apa? Telah terjadi gempa bumi kedalaman sekian, wilayah sekian, berpeluang
kekuatan sekian berpeluang terjadi tsunami. Seperti itu contohnya, ya. Nah, jadi manusianya kalau di teknologi informasi dia hanya monitoring kinerja sistemnya. Tapi kalau di bidang elektronik, manusianya ini sebagai pengendalinya. Nah, maksudnya apa? Teman-teman yang besok belajar tentang teknologi informasi, yang berminat mengembangkan tentang robotika, jangan sampai teman-teman arahnya yang elektronik. Nah, teman-teman harus arahnya yang kanan, yang teknologi informasi ini. Itu ya. Mungkin itu mengenai pembahasan robotika dari saya. Selanjutnya ada sebuah diskusi. Saya minta teman-teman menuliskan contoh pengembangan robot yang sudah menerapkan unsur teknologi informasi. Ya, ini tadi sudah saya contohkan, ada sistem peringatan dini tsunami. Itu kan hasil implementasi dari bidang robotika. Dalam artian itu sudah sistem cerdas atau yang disebut dengan komputasi cerdas tadi, ya. Nah, itu. Jadi tuliskan satu contoh lagi di kolom komentar video ini. Langsung aja sistem apa, atau kalau memang itu sudah bentuknya robot apa. Begitu, ya. Ingat, robot yang sudah menerapkan unsur teknologi informasi. Ya, bukan elektronik. Ya, itu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.